Anda kembali bersama segmen Sehat di Tengah Pandemi. Saudara, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda ragu untuk rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum tayang. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Lia Marliana, dokter spesialis ortopedi. Selamat pagi, Dr. Lia. Selamat pagi, Mbak Didi. Selamat pagi juga para hadirin sekalian. Sehat ya, dokter ya? Sehat selalu dan Sehat tetap selalu. semangat. Oke dok, kita langsung bacakan saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Sapa Indonesia. Pertama dari ada @Victoria Nemaria. Selamat pagi dokter, usia saya 64 tahun, tinggi saya 157 cm. Saya merasakan semua sendi sakit dan kaku, terutama bila habis posisi diam seperti tidur. Dari MRI ada pengapuran di bahu kanan di tulang ekor. Lalu tulang saya kaku dan linu karena osteoporosis dok. Dan pada jari-jari tangan mulai sakit untuk beraktivitas dan sendi kelingking sudah menonjol. Nah ini apakah saya bisa sembuh dok atau memang termasuk penyakit degeneratif? Bagaimana cara memperlambatnya pertumbuhannya kalau iya? Silahkan dokter Lia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Victorin Maria. Jadi benar yang Ibu duga pada awalnya bahwa penyakit ini sebenarnya bukan penyakit Bu, tapi ini adalah suatu proses degeneratif. Artinya suatu tulang karena proses degeneratif dia yang tadinya padat menjadi keropos. Suatu sendi yang tadinya bergerak dengan mulus mulai kaku, mulai ada ganjel-ganjel gitu ya. Lalu kemudian ototnya pun masa ototnya mulai melemah. Nah, itulah yang telah Ibu alami. Kita memang tidak ada yang bisa menghindari proses degeneratif ini, tapi kita bisa memperlambat atau menikmatinya. Dalam tanda kutip ya Bu, menikmatinya artinya. Jadi saran saya buat Ibu, Ibu tetap dengan aktivitas Ibu, tapi jangan lupa olahraga. Karena apa? Otot kalau nggak dilatih makin lama makin melemah. Akhirnya badan Ibu makin lemah. Dan berakibat juga ke tulangnya, berakibat juga ke sendinya. Semua yang Ibu rasakan, tadi Ibu bilang bahwa dari hasil MRI terjadilah perkapuran di bahu, lalu terjadi perkapuran di tulang ekor. Ya, nah saran saya juga, Ibu kalau duduk, Ibu bisa bayangkan Ibu ada bantal donat, sehingga tulang duduk kita itu tidak langsung nempel ke kursi, ke alas kursi, tapi ada di lubang bantal yang seperti donat itu. Nah, lalu kemudian tadi Ibu bilang kalau bangun tidur juga Ibu badannya kaku-kaku. Kenapa Bu? Karena bangun waktu tidur itu kita diam dalam waktu lama. Itulah gunanya Ibu pada saat bangun tidur, sendi-sendi digerakin dulu pelan-pelan dari sendi yang paling kecil. Pergelangan tangan, pergelangan kaki, lalu naik ke lutut, lalu pinggul, lalu punggung kita digerakkan ke kiri dan kanan, lalu Ibu mulailah duduk dari tempat tidur, jangan langsung lari Bu dari tempat tidur, duduk aja dulu sebentar, lalu kemudian Ibu mulai jalan dan Ibu mulai beraktivitas. Lalu luangkanlah waktu pagi atau siang atau sore untuk Ibu beraktivitas. Misalnya Ibu nonton TV siang, kita kadang-kadang diem tangannya, padahal sebenarnya lebih baik kalau tangan Ibu juga bergerak. Kan ada botol air mineral yang kecil, nggak usah yang besar-besar, nggak usah pakai dumbbell, air mineral yang kecil, Ibu cukup latih. Nah dengan Ibu latih gini, itu dengan botol air mineral itu Ibu udah melakukan aktivitas pada otot Ibu. Sama juga dengan otot-otot kaki, sambil duduk, naikin kakinya, luruskan, hitung 10, tekuk lagi, hitung lagi, sambil nonton TV, itu bisa dilakukan. Gitu mungkin Ibu, semoga membantu Bu. Berarti meskipun sedikit-sedikit tetap ada aktivitas ya dok ya. Lantas Betul, apa betul. olahraga yang disarankan dok dengan kondisi yang seperti ini? Dalam kondisi ini, pandemik ini dan kita dengan semi lockdown lah ya, tetap Ibu harus berjemur pagi hari, lalu sambil latihan pernafasan, latihan sendi yang ringan, stretching yang ringan, nggak usah yang berat-berat. Karena kalau berat, jantung kita belum terbiasa, paru-paru kita belum terbiasa, malah tidak baik efeknya. Tapi yang ringan aja. Ibu misalnya, waktu SD kita kan latihan, menundukkan badan, membungkukkan badan maksudnya, lalu kemudian ditegakkan, membungkukkan lagi, miring ke kanan, miring ke kiri. Sederhana tapi tetap lakukan dengan rutin, itu kuncinya. Baik, terima kasih dok. Ini kemudian kita ada pertanyaan berikutnya dari @lia.tahlia.
Selamat pagi dokter, ibu saya usia 58 tahun, ibu saya terkena pengapuran pada area lutut. Sudah menjalani terapi suntik 2 kali dok, tetapi masih terasa sakit. Apakah rasa sakit terapi itu memang berasal dari terapi suntik atau memang dari rasa sakit pengapurannya dok? Mohon penjelasannya. Silahkan dokter Lia. Terima kasih Mbak Dinis, ini ada alat peraga sedikit ya. Ini adalah lutut kita. Ini saya cabut dulu deh ya. Nah, waktu muda lutut kita seperti ini, mulus. Tapi sejalannya usia, aktivitas, lalu ada trauma juga yang mungkin menyertai, lama-lama dia jadi luka seperti ini. Beda kan? Kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, kemudian makin usia bertambah lagi, makin banyak aktivitasnya, makin banyak traumanya, makin parah lagi. Nah, kondisi yang nomor 3 ini, dia tidak mungkin kembali ke nomor 1. Tapi kita bisa tahan. Kenapa kita bisa tahan? Karena ini ibaratnya ini kan udah luka nih, jangan sampai makin tambah luka. Nah, itulah salah satunya dengan kalau misalnya mau jalan kita pakai tongkat, atau kalau misalnya jalannya cukup jauh kita usahakanlah pakai kursi roda. Nah, masalah disuntik ini sebenarnya, maaf ya saya pakai pensil, dia masuk ke sini. Nah, suntikan ini biasanya berisi obat-obatan anti nyeri atau vitamin tertentu untuk sendi. Tapi suntikan itu tidak merubah kondisi yang sudah luka ini. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah setelah disuntik merasa nyaman. Jadi kembalilah ke aktivitas yang semula tanpa ada pengurangan aktivitas. Akibatnya malah makin nyeri lagi. Nah, itu yang kadang-kadang dikeluhkan pada pasien. Kok saya udah disuntik, nyaman sehari 2 hari, kok sakit lagi? Karena memang kondisinya seperti ini. Memang secara ilmu pengetahuan, ini nanti kita ganti sendinya dengan sendi artifisial ini. Tapi memang untuk kondisi pandemik ini tentu saja bukan saatnya karena kita tidak bisa melakukan tindakan elektif ya untuk tindakan seperti ini. Tapi untuk sementara pakailah tongkat sambil tetap exercise yang ringan pada sendi lututnya. Begitu mungkin Ibu. Oke, dokter, ini kemudian ada selanjutnya pertanyaan dari @suddenly.trust. Pertanyaannya, selamat pagi dokter, usia saya 32 tahun, badan saya merasa ngilu dok dan tangan suka kesemutan. Sudah berobat, katanya ini merupakan gejala rematik. Jika obat sudah saya minum, badan kembali normal dok. Namun jika obatnya habis, badan saya ngilu kembali. Bagaimana cara mengatasi penyakit ini tanpa ketergantungan obat dok? Setuju, ini harus tanpa ketergantungan obat. Mungkin saya jelaskan lagi. Kalau kita ngomong pergelangan tangan, kalau dipegang, ini kayak ada kabel-kabel loh. Nah, kabel-kabel ini, di sini ini ada kayak terowongan. Kabel-kabel itu masuk ke dalam terowongan. Nah, salah satunya adalah saraf. Nah, karena kita beraktivitas yang banyak dan fitrahnya tangan ini adalah ke bawah. Jadi aliran darah dari atas ke bawah. Akibatnya terkumpullah di pergelangan tangan. Akibatnya menekanlah si saraf dan pembuluh darah di situ. Itu yang menyebabkan terjadinya rasa kesemutan. Nah, gimana caranya menanggulanginya? Telapak tangan kita posisikan lebih tinggi dari siku. Sehingga aliran darah yang tadi, kalau coba bayangin gini, ini kan nggak akan bisa turun ke sini. Iya, betul. Tapi kalau kita naikin sedikit aja, ganjel bantal kecil, bantal selimut, atau kalau duduk kita taruh tas wanita kan kadang-kadang kecil ya. Nah, kita taruh di sini, maka aliran darahnya akan turun lagi dan bengkaknya akan berkurang. Jangan dipijit-pijit, karena kalau dipijit akan kembali radang lagi dan sakitnya tidak akan selesai-selesai. Itu prinsipnya. Dan biar tidak ketergantungan obat ya dok ya? Betul sekali. Itu mungkin untuk Suddenly Trust. Oke, ada satu lagi dok, ini dari @look.insecond. Selamat pagi dokter, saya Angga. Sekitar 3 minggu yang lalu saya pernah terpeleset dan jatuh. Lalu tangan kiri saya keseleo dok. Akibat kejadian itu malamnya saya diurut. Nah, paginya bengkak dok bagian tangannya. Beberapa hari kemudian bengkaknya sembuh dan mulai normal kembali tangan saya dok. Tidak sakit lagi. Namun anehnya tangan kiri saya selalu nyeri ketika saya memegang benda berat. Apakah ini belum sembuh total dok? Oke, selamat pagi untuk Mas Angga. Mungkin saya akan gambarkan ini adalah
tangan kita ya. Oke. Tangan kita ini banyak tulang dan banyak sendi. Kalau saya membayangkan katanya Kas Leo, mungkin bentuknya akan seperti ini. Karena kita otomatis nahan untuk melindungi kepala, tangan kita akan begini untuk nahan ya. Nah, mungkin aja di sini ada urat-urat kecil yang akan memegang tulang-tulang tersebut. Mungkin aja ada satu titik dari tulang-tulang itu yang mendorong urat, sehingga dia taruh kita sebut sebagai dislokasi atau tidak pada tempatnya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah memang kita senang diurut ya, kita urut. Akibatnya itu makin bengkak. Akibatnya makanya kalau Mas Angga bilang waktu bangun pagi setelah diurut dia bengkak. Karena begitu diurut pembuluh darahnya makin pecah, lalu kemudian tidur seperti yang tadi, tidur kita tangan kita seperti ini, sebaiknya tidur tangan kita ditinggikan untuk Mas Angga ya. Nah, kemudian kalau Mas Angga lihat pergelangan tangan kita di titik dekat kelingking ini ada yang nonjol. Tulang yang nonjol. Nah, sebelah tulang yang nonjol itu ada jalan urat di situ, urat tendon. Nah, biasanya di sini ada gerakan yang tidak stabil yang menyebabkan Mas Angga masih merasa sakit. Jadi kalau untuk sementara, Mas Angga, saya sarankan pergelangan tangan itu dikompres dengan yang dingin. Nggak usah pakai es, tapi cukup air dari dispenser atau kulkas, pakai anduk kecil, dililit, lalu kemudian pembuluh telapak tangan tetap lebih tinggi dari siku. Nah, sebenarnya proses penyembuhan akan dimulai sesudah minggu kedua. Jadi Mas Angga silahkan pakai konsep yang tadi, ditinggikan lalu diberikan yang dingin. Lalu kemudian kalau beraktivitas sementara pakai elastis perban dulu, tapi nggak usah terlalu kencang ya Mas Angga ya. Cukup dililitin aja supaya Mas Angga tidak kelupaan. Misalnya tiba-tiba mengangkat suatu benda yang berat, setidaknya tangannya ada sedikit fiksasi. Gitu mungkin Mas Angga, nanti kita observasi lagi. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan, 4 minggu ke depan, makin nyaman. Itu mungkin Mas Angga. Terima kasih Mas Angga. Oke, baik Dokter Lia, terima kasih banyak Dokter Lia sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tadi lewat Instagram. Dokter spesialis ortopedi Dokter Lia Maliana, terima kasih telah bergabung di Kompas TV.